Dari Mawanoviana 07 Gus. Ya. Di bagian anting telinga luka alergi. Lalu bagaimana dengan wudunya? Tidak kena seluruh telinga karena perih nih Gus. Mas Mbak Mawar ya. Oke. Telinganya alergi karena kena anting-anting terus luka. Kalau wudu bagaimana? Membasuh telinga, mengusap telinga itu sunnah. Tidak mengusap telinga tidak apa-apa. Kan fardunya wudu kan cuma 6. 1, membasuh muka bersama niat ya. Nomor 2, membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku ya. Ketiga ya, mengusap sebagian kepala ya. Keempat, membasuh kedua kaki. Lah, mengusap telinga ini sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi gak masalah. Kalau umpama ingin melakukan sunnah wudu ya usap yang sehat saja. Yang sakit gak usah diusap kalau memang kena air menyebabkan parah, sakitnya atau perih. Ya yang sehat aja yang diusap. Itu caranya. Yang jadi masalah kalau mandi besar dia berhadas. Ya harus dibasuh semuanya. Nah yang sakit ditambahi tayamum. Ditambahi tayamum, misalkan telinganya yang tidak terbasuh kan yang sehat-sehat dibasuh. Yang sakit ditambahi tayamum. Caranya setelah mandi ya, kemudian wajahnya dilap, tangannya dilap, ditambahi tayamum sebagai ganti telinga yang sedikit yang nggak bisa dibasuh. Ditambah tayamum, jadi ngusap wajah, ngusap kedua tangan, selesai itu mandi besar. Artinya sudah boleh sholat dan sah, karena mandinya sah, tayamumnya juga sah, karena yang sakit tidak di anggota tayamum. Saya kira itu yang berkaitan dengan. Kalau lukanya di tempat-tempat yang kalau di tangan lukanya, atau kaki misalkan Gus. Lukanya di mana? Di tangan atau di kaki? Di tangan atau di kaki ya, atau di wajah ya. Okay. Kalau lukanya di tangan, nanti yang bermasalah adalah wudunya atau tayamumnya. Ya. Jadi misalkan lukanya di tangan, ya kita wudu seperti biasa. Ya. Pas membasuh tangan kita basuh yang sehat. Ya. Bagian yang sehat kita basuh, yang sakit kita biarin aja. Ya. Lalu setelah membasuh tangan yang sehat, kita tambahi tayamum. Kita lap wajah, tangan juga dilap, tayamum sebagai pengganti tangan yang enggak terbasuh. Ya. 2 kali berarti nggak Gus? Iya, wudu dan tayamum. Di tengah-tengah wudu, tayamum. Ya. Setelah tayamum melanjutkan wudunya itu mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Karena tayamumnya pengganti tangan yang nggak bisa terbasuh. Sebab ada tertib kan? Nah, ada rukun wudu yang ke-6 yaitu tertib. Ya. Setelah membasuh kaki kan ada rukun wudu yang ke-6 yaitu tertib. Maka harus urut. Tayamumnya ya ketika setelah membasuh tangan. Nah, kalau yang sakit kakinya ya sama caranya, nanti tayamumnya setelah basuh kaki. Masalahnya begini ya, kalau ada perban ya, atau kalau sakit tadi ya, kalau sakitnya di tangan nggak bisa sempurna, tayamumnya nggak bisa sempurna, nanti mengulang sholatnya kalau sembuh. Kalau sakitnya di kaki, beda lagi. Ya. Tayamumnya kan bisa sempurna. Ya. Sehingga gak masalah ya. Tidak usah mengulang. Kalau perbanan, nah ini ada aturannya. Jabiroh atau perban ya. Dibalut kakinya. Ya sama wudunya wudu, yang sehat dibasuh, kaki yang sehat dibasuh ya. Mungkin diusap pakai air yang perbanan itu ya, terus ditambahi tayamum sebagai pengganti kaki yang perbanan ya. Tetapi ada syaratnya,
Kalau waktu merban ini masih punya wudu, nanti tidak usah mengulang sholatnya. Tapi ketika merban ini tidak punya wudu, walaupun sudah ditambahi tayamum, nanti wajib mengulang sholatnya. Ya. Tapi kalau yang sakit di anggota tayamum, tangan atau wajah, pasti mengulang. Walaupun ketika merban, misalkan operasi katarak kan dibalut matanya itu perban ya, ya otomatis nanti harus mengulang sholatnya walaupun sekarang sudah wudu dan tayamum ya. Karena tayamumnya juga nggak sah, wudunya juga nggak sempurna ya. Tayamumnya nggak bisa sempurna sebab nggak bisa ngusap semua wajah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.